Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang roads ya rekan-rekan. Jadi roads yang ada di Laravel ya. Nah, secara prinsip roads itu adalah gerbang kita untuk mengakses seluruh resource yang ada di program yang kita buat gitu ya. Jadi melalui yang namanya roads ya. Kita buka folder roads ya, klik. Nah, karena kita akan buat terlebih dahulu untuk website ya, atau front end ya, atau seluruh resource website yang kita buat. Jadi silahkan pilih file web.php. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk kita coba mengakses ya, ketika kita klik web.php itu secara default akan muncul roads yang telah dibuat sebelumnya oleh Laravel gitu ya. Ya, ini roads .2 ya, formatnya kan seperti ini, get ya. Nah, ini URL-nya kan ya. Kalau slash berarti root atau home ya. Atau home ya, home atau tampilan utama gitu ya. Nah, kemudian ini mengakses file si view. Oke, kita coba jalankan. Sebelumnya silakan di running dulu untuk virtual servernya ya, php artisan server. Oke, kita coba buka di browser kita ya. Nah, ini untuk ala IP localhostnya dan portnya itu pakai port 8000. Baik rekan-rekan sekalian, nah ini tampilan utama ya, atau tampilan utama di framework Laravel kita. Nah, penjelasannya ketika kita melihat slash di sini ya, hanya slash aja artinya root ya. Jadi defaultnya tampilan utama atau fungsi root utama itu adalah yang slash seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita tambahkan tentang, misalkan slash tentang, nah cara pengaksesannya gitu ya, itu harus kita tambahkan slash tentang ya. Oke, nah ini akan membuka file tadi ya, yang file utama ya. Kalau misalkan coba kita hapus tentangnya, ini harusnya not found. Nah, ini 404 not found ya. Karena di dalam roads ini tidak ada roads yang default atau roads utama ya. Roads utama itu slash ya, itu yang utama. Jadi kalau misalkan kita tambahkan kata lain di slash belakangnya ya, itu menjadi berbeda untuk mengaksesnya. Oke. Nah, kalau misalkan coba kita buat roads baru ya, root ya, misalkan kita samakan. Nah, untuk URL-nya kita bikin yang URL utama ya, atau slash ya, atau root ya, function. Oke, nah kita coba isi dulu untuk ini echo aja dulu ya. Kita coba isi echo aja dulu. Echo. Oke. Kita isi seperti ini. Nah, coba kita lihat. Ini kan tadi not found ya. Nah, sekarang sudah ada lagi kontennya. Nah, jadi kalau misalkan rekan-rekan memiliki banyak tampilan atau banyak fungsi gitu ya, maka tentunya di roads ini yang juga akan mengikuti sesuai dengan kebutuhan yang harus kita buat di dalam program Laravel kita. Oke. Nah, ini jadi saya akan coba jelaskan atau fungsi-fungsi yang umum digunakan di dalam roads gitu ya. Nah, ini get ya, artinya ketika ada umumnya ada dua metode ya. Yang pertama get ya, dan yang kedua post ya, seperti ini. Nah, tentunya kalau misalkan road post itu hubungannya dengan form yang ada di HTML ya. Jadi metode formnya itu ya, metode formnya metode post ya. Jadi
harusnya rekan-rekan sudah hafal ya tentang metode yang ada di dalam form HTML gitu ya. Oke, saya undo. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian ada fungsi lain ya selain get ya, yaitu view ya rekan-rekan. Oke, kita copy saja ya. Di sini kalau misalkan kita buat rows-nya itu panggil view ya, panggil view. Nah, bedanya ya, kita tidak menggunakan function ya, jadi langsung fungsi aja ya seperti ini. Nah, jadi rows titik 2 jadi untuk manggil view langsung gitu ya. Rows titik 2 view, nama URL-nya panggil view ya, atau nama rows-nya panggil view. Nah, di sini adalah nama file view-nya gitu ya. Misalkan welcome ya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa di sini welcome ini diambil dari mana gitu ya. Nah, ini adalah file view ya yang ada di rows ya, view ya, ini welcome.blade ya .php. Nah, di satu pertemuan khusus saya akan bahas tentang blade ini ya. Untuk saat ini silahkan abaikan aja ketika .blade ya, itu abaikan saja ya. Yang diambil itu adalah kata sebelum titik blade ini ya, yaitu welcome. Nah, di sini welcome karena diambil dari nama file view-nya. Oke, nah kita coba panggil. Oke, kita coba panggil. Nah, kita bisa lihat bahwa saat kita panggil URL atau routes panggil underscore view, itu akan menampilkan file view welcome ya. Oke. Nah, jadi ada beberapa cara rekan-rekan ya. Yang pertama itu kita return ya, via return ya, kemudian langsung panggil, atau bisa juga ya langsung dipanggil view si routes-nya. Jadi root.2 view ya, ini nama URL-nya gitu ya, URL yang kita akan buat. Nah, kemudian di sini nama file welcome-nya gitu ya. Oke. Nah, jadi kita sudah punya 3 routes ya. Nah, kemudian ada fungsi lain juga rekan-rekan sekalian, yaitu route ya, direct ya. Nah, direct di sini artinya mendirect satu URL yang kita panggil ya ke URL lainnya. Oke, sintaknya seperti ini. Nama URL-nya ya, nama URL routes, misalkan alihkan ya. Nah, koma gitu ya. Nah, ini akan dialihkan kemana gitu ya, atau ke root mana yang akan kita alihkan. Misalkan ketika diakses alihkan itu dialihkannya atau didirectnya ke root ya, atau ke slash, ke root utama ya yang ini ya. Oke, kita coba lihat. Berarti kalau misalkan kita akses alihkan ini ya, harusnya yang ditampilkan how are you ya. Oke, kita coba lihat. Oke, kita akses routes alihkan. Nah, ini rekan-rekan bisa dilihat dia otomatis redirect ke halaman utama gitu ya, atau ke URL utama. Nah, oke, itu berarti kita sudah punya 4 routes ya. Oke, nah berikutnya kita akan buat satu routes yang menyimpan atau menampilkan parameter ya rekan-rekan. Oke, jadi misalkan untuk ID user gitu ya, atau nama user dan seterusnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Atau kalau misalkan kita mau edit atau mau hapus gitu ya, kalau misalkan menggunakan fungsi formnya method get, itu pasti harus dikirim ID-nya via URL ya. Nah, caranya itu adalah route ya. Atau supaya cepat kita copy aja. Oke, di sini misalkan kita
kita bikin URL baru namanya parameter ya. Nah, di sini slash. Nah, untuk menyimpan parameternya misalkan di sini ID ya. Nah, dan di functionnya ini kita masukkan parameter ID seperti ini ya. Jadi nah, misalkan di echo ini how are you ya. Nah, kita kasih kita tampilkan untuk parameter yang dikirimkannya ya. Titik. Tentunya untuk proses seperti ini PHP dasar ya, kalian pasti sudah di luar kepala gitu ya, bahwa sintaks seperti ini adalah untuk menampilkan variabel ya, variabel PHP kepada user ya, atau kepada file HTML. Oke, kita coba ya. Berarti cara aksesnya parameter ya, di sini parameter, kemudian datanya misalkan Kamal ya, how are you Kamal misalkan ya. Nah, kita rubah lagi misalkan how are you Nita Gunawan gitu ya. Oke, nah ini ya, jadi akan berubah sesuai dengan parameter inputan yang ada di URL gitu ya. Nah, oke, karena kan berarti kita sudah punya 5 model routes ya. Oke, nah satu lagi yang mungkin bisa saya jelaskan kepada rekan-rekan sekalian gitu ya. Oke, di mana kita menggunakan grup ya. Sintaknya adalah root ya, titik double titik 2, kemudian grup. Nah, di sini nama grupnya. Nah, kemudian untuk prefixnya ya, sintaknya prefix sama dengan kurung lancip. Nah, prefixnya misalkan kita asumsikan admin misalkan ya. Admin, koma ya. Function. Nah, ini cara untuk membuat grup ya. Artinya ketika misalkan kita mau mengakses admin/dashboard misalkan ya. Jadi kita tinggal buat routes yang di dalamnya aja gitu ya. Nah, kita coba yang ini ya. Kita coba copy. Oke, kita simpan di dalam grup ya. Nah, jadi nanti cara mengaksesnya adalah admin/parameter/id ya. Nah, tadi kan seperti ini ya. Nah, kalau misalkan ditambahkan grup ya, /admin ya parameter tes misalkan. Nah, seperti ini ya. Jadi mengakses prefix ya, atau berdasarkan groups. Kalau misalkan kita mau tambah gitu ya, tambah untuk grup admin itu ada dashboard misalkan ya. Oke, di sini kita ganti jadi dashboard. Nah, untuk parameternya kita hilangkan ya, coba kita hilangkan. Oke, nah ini ya kita hilangkan. Nah, jadi cara mengaksesnya adalah admin/dashboard ya. Jadi ini manfaatnya adalah kita bisa menggrouping gitu ya, menggrouping. Jadi lebih efisien dari sisi penulisan sintaks dan efisiensi dari kode juga gitu ya. Jadi lebih sederhana. Oke, kita coba admin dashboard ya. Oke, jangan how are you ya. Kita isi dengan ini dashboard. Oke, nah ya seperti ini rekan-rekan. Nah, jadi ini routes yang standar ya. Jadi yang umum banyak digunakan ya. Ada model-modelnya seperti ini gitu ya. Silahkan kalian coba dan pahami gitu ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh kalian komentar di kolom komentar ya, atau hubungi saya via email, silahkan gitu ya. Oke, nah ini masih yang standar dan sederhana ya. Yang penting prinsipnya kalian tahu bahwa cara kerja routes itu demikian gitu ya.
Oke, mungkin cukup saja materi pada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.